Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang narapidana dan anak jalanan. Untuk definisinya sendiri, narapidana berasal dari dua suku kata, yaitu nara artinya orang dan pidana artinya hukuman. Dalam pengertian sehari-hari, narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Departemen Sosial RI mendefinisikan tentang anak jalanan adalah anak sebagian besar habiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat lainnya. Kedua, kita masuk pada faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga seorang menjadi narapidana yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Di dalamnya yaitu sistem ekonomi, pendapatan, pengangguran. Yang kedua, faktor mental, yaitu agama, bacaan, dan film. Yang ketiga, faktor pribadi dari umur. Kedua, alkohol, dan ketiga, perang. Kemudian penyebab dari anak jalanan menurut Supriya Sadis bahwa anak sebagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah gelandangan antara lain faktor kemiskinan, faktor keterbatasan kesempatan, faktor yang berhubungan dengan urbanisasi dan masih ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan peraturan. Untuk klasifikasi narapidana dan anak jalanan, yang pertama dalam standar registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas anak 12 tahun sampai 18 tahun, penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan perempuan, sampai panggilan narapidana berdasarkan jenis kejahatan terdiri atas jenis kejahatan umum, jenis kejahatan khusus. Untuk anak jalanan, menurut Tata Sudarjat, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya. Yang kedua, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya. Yang ketiga, anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah. Untuk masalah kesehatan tersendiri, yang pertama narapidana yaitu kesehatan mental menurut data dan Bureau of Justice 1999. Kira-kira 285.000 tahanan di lembaga permasyarakatan mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, kesehatan fisik. Perawatan kesehatan yang paling penting adalah penyakit kronis dan penyakit. Untuk anak jalanan, masalah kesehatan yang pertama masalah fisik. Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 6-15 tahun yang tidak bersekolah dan tinggal bersama orang tua. Mereka bekerja mempunyai waktu untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan pada siang hari karena berjuang mengumpulkan uang untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Masalah kesehatan psikologi. Anak jalanan seringkali didefinisikan sebagai remaja yang tidak memiliki tempat tinggal permanen. Remaja yang menjadi anak jalanan dibentuk oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan sosial. Ya, kita masuk pada penata laksanaan. Yang pertama untuk narapidana, yang satu yaitu psikoterapi. Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain. Yang kedua, keperawatan. Terapi aktivitas kelompok dibagi 4, yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi, kognitif, persepsi, terapi aktivitas kelompok simulasi sensori, dan simulasi realita. Untuk terapi kerja pada narapidana laki-laki, pelatih bidang kulikuler, konseling. Terapi kerja pada anak yaitu keterampilan, terapi kerja pada narapidana perempuan. Anak jalanan, menurut Nurgoho ada 3 pendekatan untuk mengatasi masalah anak jalanan, yaitu pendekatan penghapusan, pendekatan perlindungan, dan pemberdayaan. Selanjutnya itu peran perawat dalam perilaku kekerasan pada narapidana dan anak jalanan. Pertama, narapidana melakukan identifikasi penyebab terjadinya perilaku kekerasan pada narapidana, pembinaan bersifat berpusat edukatif, rasionalisasi merubah persepsi dan cara hidup narapidana, melibatkan keluarga narapidana. Untuk anak jalanan, kebutuhan fisik meliputi kebutuhan makan, pakai, perumahan, dan kesehatan. Kebutuhan layanan psikis meliputi terapi medis, psikiatri, keperawatan, dan psikologis. Kebutuhan sosial seperti rekreasi, kesenian, dan olahraga, layanan kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan rohani.
Untuk asuhan keperawatan, yang pertama narapidana, diagnosa yang sering muncul yaitu harga diri rendah, keputusasaan, resiko bunuh diri, isolasi sosial, dan defisit perawatan diri. Diagnosa yang digunakan oleh kelompok yaitu isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental ditandai dengan menarik diri, tidak berminat, menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis dan atau psikotik ditandai dengan tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias secara mandiri. Intervensi terapi aktivitas, yang pertama observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas, terapeutik, fasilitasi fokus pada kemampuan, edukasi, anjurkan keluarga untuk memberi pengetahuan positif atas partisipasi dalam aktivitas, kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Selanjutnya yaitu dukungan perawatan diri. Observasi, identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia, monitor tingkat kemandirian. Terapeutik, sediakan lingkungan yang terapeutik, siapkan keperluan pribadi, dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Edukasi, anjurkan perawatan diri secara konstitusi sesuai kemampuan pasien. Ya, untuk anak jalanan, diagnosa yang sering muncul yang pertama harga diri rendah, isolasi sosial, gangguan persepsi sensori atau halusinasi, resiko perilaku kekerasan, gangguan isi pikir waham, resiko bunuh diri, defisit perawatan diri. Diagnosa yang digunakan oleh kelompok yaitu diagnosa harga diri rendah situasional berhubungan dengan transisi perkembangan ditandai dengan berbicara pelan dan lirih, menolak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, resiko perilaku kekerasan ditandai dengan pemikiran waham, delusi, gangguan perilaku. Untuk intervensinya yang pertama yaitu manajemen perilaku, observasi, identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku, terapeutik, diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku, jadwalkan kegiatan terstruktur, ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas. Edukasi, informasi keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Yang kedua yaitu pencegahan perilaku kekerasan. Observasi, monitor adanya benda yang berpotensi membahayakan, misalnya benda tajam, monitor keamanan barang yang dibawa oleh pengunjung, monitor selama penggunaan barang yang dapat membahayakan, misalnya pisau cukur dan lain-lain. Terapeutik, pertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin, libatkan keluarga dalam perawatan. Untuk edukasinya, anjurkan pengunjung dan keluarga untuk mendukung keselamatan pasien, latih cara mengungkapkan perasaan secara asertif, latih mengurangi kemarahan secara verbal dan nonverbal, misalnya relaksasi bercerita. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih untuk perhatiannya.